Ya aku coba deketin lagi ya guys. Jadi Artemia itu kalau nggak salah termasuk salah satu krustasea ya. Tuh langsung mendekat guys. Dia mulai merasakan ada Artemia di sekitar. Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Nah jadi guys, hari ini aku udah kedatangan paket. Wah, kira-kira isinya apa ya? Sebenarnya udah ada di judul sih. Jadi mungkin langsung aja aku kasih tahu kalau ini isinya adalah alat untuk kebutuhan Artemia gitu guys. Nanti aku tunjukin ya gimana cara netesin Artemia ya untuk pemula. Nah, ini langsung aja kita buka. Jadi isinya itu nih, kita bakal review satu-satu. Pertama ini ada aerator mereknya Amara. Jadi ini satu lubang gitu guys ya. Oke, setelah itu ini ada botol aqua gitu ya, botol air mineral ya. Jadi ini kayak DIY gitu, dia kayak ngerakit-ngerakit ya. Pokoknya jadi kayak gini guys. Enaknya itu kalau kita beli ya, ini ada Supreme Plus. Jadi dikasih bonus gitu. Terus ini ada selang aerator juga. Tuh udah lengkap guys. Nih jadi ntar kita tinggal pasang doang nih. Ini bagian bawahnya dan selangnya gini udah dipasangin ya. Di lem gitu, diapain itu. Pokoknya udah di setting ya, udah dibikinin. Bagian bawahnya itu oke banget ya, jadi bisa ditempel di tempat datar gitu, jadi nggak harus digantung ya. Nah terus ini ada garam ikan, ini penting banget ya kalau kita mau netesin Artemia. Oke nih, aduh licin banget guys botolnya. Nah ini jadi ada kayak buka tutup gitu, jadi berguna banget lah. Nah, jadi udah aku tambahin air si botol aquanya guys. Sekarang kita bakal nambahin yang namanya garam ikan guys nih. Jadi garam ikan ini penting banget ya kalau kita mau netesin Artemia. Nah, jadi jangan sampai lupa nih. Untuk takarannya sendiri kurang lebih kayak gini guys. Sip. Jadi untuk garam ikan ini wajib banget ya kamu pakai, karena kalau misalkan kita nggak pakai garam ikan ya nggak bakal netes guys Artemianya ya. Jadi garam ikan itu penting banget. Selanjutnya kita pasang nih aeratornya. Jadi ini udah aku siapin ya aeratornya, dan kita lihat guys. Jadi aerator ini juga penting banget ya, karena dia ini berfungsi untuk memberikan gelembung udara, dan gelembung udara itu nanti bakal bikin kayak muter-muter gitu guys. Nanti aku tunjukin ya. Nah ini pokoknya cara masangnya seperti aerator biasa aja ya. Kita tinggal colokin si selangnya ini ke tempat istilahnya tempat lubangnya gitu guys nih. Setelah itu sambungkan ke bagian tadi, bagian bawah botol aqua tadi ya. Tadi kan ada kayak ininya tuh ya, kayak output ya, keluarnya gitu. Nah kita tinggal sambungin aja, terus kita atur deh. Ini kan ada kayak kuning-kuningnya gitu ya. Nah itu kita tinggal buka aja. Kayak bukan buka sih, diputer ya. Jadi itu kan modelnya puter. Nah nih aku puter ya, seret. Nah itu nanti bakal pengaruh ke seberapa kenceng atau seberapa kuat si gelembung itu. Kalau saran aku jangan terlalu kenceng juga, nanti Artemianya malah keluar guys, malah mental nanti ya kalau si gelembungnya terlalu kuat. Tapi jangan juga terlalu kecil ya, nanti malah nggak bikin si Artemianya berputar-putar gitu guys. Jadi sedang aja lah. Setelah itu jangan lupa juga kita tambahin nih, ini Supreme Plus ya. Jadi ini kayak telurnya Artemia gitu guys. Bukan kayaknya sih, emang telur Artemia. Jadi telur Artemia ini bisa kamu dapetin di toko-toko ikan gitu ya, atau mungkin kamu sukanya belanja online ya di Tokped banyak, atau Shopee gitu ya. Nah untuk mereknya sendiri aku pakai Supreme Plus karena ini kayak bawaan sepaketnya gitu loh guys. Tapi kalau kamu pengen pakai merek lain ya itu juga boleh-boleh aja sih. Setelah itu kita masukin yang namanya telur Artemianya guys. Untuk seberapa banyak telur Artemianya itu sesuaiin sama kebutuhan kamu aja ya. Kalau misalkan kamu ikannya cuma sedikit ya kasihnya sedikit aja. Tapi kalau misalkan kamu butuh banyak gitu ya, karena mungkin kamu budidaya atau koleksinya banyak, ya nggak apa-apa, tambahin sebanyak mungkin sesuai kebutuhan kamu pokoknya ya. Nah kalau aku di sini dibilang banyak juga enggak, tapi dibilang dikit juga enggak sih guys. Karena nih, jadi pokoknya sesuaiin aja lah sama ikan-ikan di rumah kamu. Nah
Ini kalau misalkan kamu lihat ya, ini kan kayak ada gelembung-gelembung ya, yang bikin seolah-olah telur artemianya ini kayak di istilahnya kayak di blender gitu loh. Jadi keaduk-aduk gitu ya, terus apa ya istilahnya terombang-ambing. Nah, itu memang dibuat seperti itu guys. Jadi supaya bisa menetas. Ya guys, jadi ini udah 2 hari ya nih, udah aku proses dan sekarang waktunya kita matiin aeratornya guys, karena kita bakal panen si artemianya. Jadi untuk masa tadi ya, masa nunggunya itu 2 harian tuh. Kita bisa lihat sendiri si artemianya itu udah mulai kelihatan ya, kayak ada titik-titik gitu. Karena emang si artemianya ini kecil banget guys kalau kita lihat dengan mata ya. Ya aku coba deketin lagi ya guys. Jadi artemia itu kalau nggak salah termasuk salah satu krustasea ya, kayak sejenis udang-udangan gitu. Mungkin koreksi kalau aku salah ya, tulis aja di kolom komentar. Dan tuh ada yang kayak gerak-gerak gitu. Nah itu berarti emang artemianya udah ada yang netas guys. Nah guys, jadi untuk cara panen si artemianya ini sebenarnya gampang banget ya. Pertama tadi kan ada kayak selang tuh di bagian bawah botol aquanya. Nah itu ada kuning-kuning, kita lepasin guys kuning-kuningnya. Oke. Nah ini terus si selangnya itu kita oper ke sebuah wadah. Bisa mangkok, bisa kotak plastik atau apapun lah ya. Pokoknya saran aku si wadahnya ini kalau bisa transparan. Jadi kita bisa mengetahui kalau misalkan ada sesuatu yang mencurigakan ya. Jadi kita bisa cepat tahu mulai dari ngelihat dari samping ya, dari bawah, dari atas. Itu kalau wadahnya transparan kita lebih mudah guys. Nah ini perlu kesabaran ya, karena arusnya ini agak apa ya istilahnya, agak lama ya, agak lambat. Dan saran aku ya untuk waktu tunggunya tadi ya, untuk tunggu panen itu sebisa mungkin 2 hari. Sebenarnya sehari udah bisa sih, cuman saran aku 2 hari aja guys, supaya lebih mantep guys. Nah terus kalau kita lihat nih di bagian atas nih ada cangkang guys. Jadi cangkang bekas si telur tadi menetas nih. Ini jangan sampai katut ya guys. Kalau katut, waduh, aduh bisa bubar itu guys. Jadi sebisa mungkin si cangkangnya jangan sampai katut ya guys. Nih guys, kalau kita lihat dari atas ya tuh ada kayak bidik-bidik kecil banget ya, gerak-gerak. Soalnya itu bukan jentik nyamuk ya guys, namanya aja artemia. Mungkin kalau dari jauh dan kita orang awam mungkin menganggap ini semacam jentik nyamuk ya, tapi sebenarnya ini adalah artemia guys. Nah memang bentuknya kecil banget ya, dan mungkin perlu kaca pembesar ya untuk melihat si artemianya ini. Sip, kita singkirin dulu untuk sementara si botol aquanya ini. Nah sekarang tinggal gimana kita menampung di sebuah plastik aja kali ya, supaya lebih mudah ngasih artemianya. Jadi guys, di sini udah aku siapin plastik gitu ya. Nah, ini kita langsung aja tuang si wadah plastiknya ini ke kantong plastik ya. Nah, ini kita harus tuangin pelan-pelan karena sayang banget guys kalau sampai tumpah ya. Ini kita miringin gini pelan-pelan ya. Oke. Sip. Nah, ini gini ya guys ya. Sebenarnya bisa pakai kayak botol kecap atau kayak yang buat semprot-semprot gitu. Cuman karena aku lagi nggak ada ya guys, jadi aku pakainya plastik kayak gini guys nih. Ini sih ikan-ikan pasti suka banget guys. Ntar kita coba kasih makan juga kok. Gimana reaksi ikan-ikan waktu dikasih makan artemia guys. Jadi kita bakal ngelihat ya serakus apa mereka dengan artemia yang merupakan bisa dibilang pakan alami sih. Nah ini kita sambil ikat ya, karena nanti kita ada cara khusus untuk ngasih makannya guys. Pertama-tama kita kasih ke ikan gupi topaz dulu guys. Nah ini kita coba kasih ya, mungkin sebenarnya aku nggak tahu seberapa sih, kurang lebih segini lah ya. Nah sip. Oke, kita lihat guys gimana reaksi si ikan gupi topaznya guys. Nih mereka langsung tuh langsung mendekat guys. Tadi lihat kan area dimana aku nuangin artemianya, dan si para ikan gupinya ini langsung nyambar gitu loh guys. Wah ini mereka bener-bener lahap ya, dan aku harap mereka suka banget
dengan makanan Artemia ini. Dan kalau memang mereka suka ya seterusnya mungkin aku bakal kasih Artemia terus guys tuh. Si ini ikan gapi blonde redless ya. Nah ini kita tuang juga si Artemianya. Kita lihat gimana reaksinya guys. Tuh mereka masih diam di bawah. Oke mereka mulai bergerak-gerak tuh. Jadi kalau mereka bergerak ke kanan terus tiba-tiba ke kiri ke belakang, nah itu ada kemungkinan mereka lagi memakan sesuatu. Dan apalagi kalau bukan Artemia guys yang barusan kita kasih. Ya, setelah itu kita kasih ke ikan gapi sky blue guys. Nah kita lihat serakus apa ya si ikan gapi sky blue ini. Oke kita tuangin Artemianya. Dan kita lihat guys seperti apa reaksi mereka. Dan harusnya sih karena ini ikan gapi yang bagus banget ya, jadi harusnya tuh mereka langsung mendekat tuh. Jadi dia ke kanan ke kiri terus balik lagi ke belakang. Nah itu pertanda kemungkinan besar mereka lagi memakan sesuatu ya. Dan apalagi guys ya kalau nggak dikasih Artemia tuh, mereka kayak lagi ngejar sesuatu gitu loh. Jadi kelihatan banget guys. Tadi kan dia kayak kalem di bawah gitu ya. Oke guys, kita bakal kasih juga ke si Kaido guys, yang merupakan ikan cupang HMDE ya, atau Half Moon Dumbo Ear ya. Tuh. Dia kayaknya mulai menyadari ya kalau habis kita kasih makan Artemia tuh. Dia mulai ngejar sesuatu. Jadi si Kaido ini emang ikan cupang yang cukup unik ya. Tuh, dari siripnya, ekornya itu wah gila. Ini bener-bener ikan yang aku beli dari lelang, tapi aku nggak nyesel sama sekali gitu, bahkan malah bersyukur guys ya, karena aku dapat harga yang lumayan murah ya dibandingkan secara umumnya gitu. Dan memang nggak ngecewain sih guys. Tuh dia mulai berenang aktif ya, mencari makanan tuh. Dia mulai merasakan ada Artemia di sekitarnya guys. Jadi kalau ngelihat dari nafsu makan si Kaido ini, dia ini bener-bener lahap sih. Tuh. Jadi kalau bisa disimpulin ya, si Kaido ini dia bener-bener suka banget makan Artemia. Kalau misalkan dia suka ya, mungkin seterusnya bakal aku kasih lebih sering gitu untuk Artemianya guys. Tuh dia meneguk udara dulu. Oke, satunya lagi kita bakal kasih ke ikan gapi yang ada di outdoor guys. Aku udah ada di akuarium outdoor guys. Nah sekarang langsung aja kita kasih Artemianya ini guys. Kira-kira seperti apa ya reaksinya? Jadi langsung aku tuangin aja guys Artemianya. Nih aku jamin pasti mereka langsung gerombol gitu guys. Tuh. Mantap. Langsung jadi kayak santapan gitu loh guys. Ini Artemianya cukup banyak ya. Jadi wajar lah kalau mereka langsung gerombol di suatu tempat, karena memang ini ikan gapi AFR-nya banyak guys, 45 ekor ya. Nah jadi wajar lah kalau misalkan aku ngasih Artemianya ini cukup banyak guys. Tuh mereka bener-bener langsung gerombol di satu tempat ya, kayak langsung ngerubungin gitu loh guys. Jadi apalagi mereka ini outdoor ya, jadi bagus banget lah. Kayak misalkan ada jentik nyamuk mereka bisa makan. Terus ini aku kasih Artemia, dan ini ada tanamannya pula gitu ya. Harusnya sih mereka bisa growth ya, atau bertumbuh lebih bagus lagi lah. Tuh mereka itu pemakan yang sebenarnya nggak kelihatan gitu dari jauh, tapi gerakannya itu bisa kita cermati guys ya. Jadi kalau misalnya dia lagi makan gitu, itu kayak gerakan cepet, tapi tiba-tiba ke kanan, terus tiba-tiba ke kiri, tiba-tiba ke belakang, itu bisa kita lihat. Meskipun mulutnya nggak kelihatan ya dia mangap atau enggak, kalau dilihat dari jauh guys. Tuh, itu ada satu ikan gapi AFR yang bagus banget, dan semoga mereka akur lah ya. Nah, setahu aku si Artemia ini kalau misalkan ada kayak sisa-sisa gitu, itu nggak sekotor kalau misalkan kita kasih pelet. Kalau misalkan kita kasih pelet, pelet powder atau pelet apa gitu ya, itu lebih kayak bikin kotor. Terus takutnya pelet itu kan mengandung sesuatu yang mungkin bisa bikin busuk gitu. Nah kalau misalkan Artemia ini
itu kan bisa dibilang tadi pakan alami ya. Jadi untuk resiko kualitas air bakal turun atau jadi jelek atau jadi kotor gitu, itu lebih terminimalisir guys. Kemungkinannya bakal lebih kecil. Kemudian karena kita udah ngasih makan tadi ya nih, kita bakal bersihin aqua botolnya ini tadi guys ya. Karena tadi habis sekali pakai, jadi harus kita bersihin. Karena memang botolnya itu bisa dipakai berkali-kali, cuman harus dicuci ya guys. Nih, dicuci nggak harus pakai sabun gitu, pokoknya kayak air mengalir itu udah cukup kayak gini guys nih. Jadi aku semprotin gitu ya, terus airnya aku buang gitu nih. Jadi caranya cukup mudah ya, cuman memang nggak boleh mager loh guys, karena kalau misalkan kita pakai yang bekas kemarin nih, waduh, itu ada cangkangnya, ada apanya gitu, udah takutnya malah busuk ya. Terus artemianya malah nggak jadi panen guys. Jadi mending bersihin, bentar banget dan gampang kok, nggak terlalu ribet. Sekarang waktunya kita isi airnya guys. Untuk isi airnya nggak perlu penuh-penuh ya, kayak tadi aja. Bentar-bentar, ini kayaknya kebanyakan guys. Oke, kita mungkin bakal kurangin sedikit ya. Habis kita isi airnya, nah seperti sebelumnya ya, kita kasih garam juga. Jadi garam ini penting banget ya, kalau misalkan kita mau menetaskan artemia. Mungkin aku tadi ngomongnya berkali-kali, cuman memang sebagai pengingat gitu loh guys. Jadi kalau aku ngomongnya berkali-kali, kamu nggak sampai lupa gitu. Karena kalau lupa, waduh, artemianya bisa busuk guys. Bahkan ya nggak menetas juga gitu. Oke, nah sekarang waktunya kita nyalakan aeratornya guys. Mantap. Tuh. Ini oke, udah nyambung guys. Mungkin kita besarin ininya. Nah, sip. Oh, tadi masih kelok ya, kekunci guys, kuning-kuningnya. Jadi si kuning-kuningnya tadi itu untuk ngatur gitu loh, seberapa kencang aeratornya. Jadi untuk aeratornya mungkin kurang lebih kayak gini aja ya guys, gelembungnya. Gak perlu terlalu glutuk sampai muncrat-muncrat gitu. Gak perlu ya. Jadi sewajarnya aja untuk aeratornya. Kemudian ya kita tambahin juga telur artemianya guys. Karena kalau nggak ada telur artemia, terus apa yang guys yang mau kita tetaskan ya. Jadi kita tuangin itu secukupnya aja ya, seperti yang aku bilang tadi. Dan kalau misalkan aku ngikutin saran dari channel Yusuf Gapi, itu kita kasih garamnya dulu guys, baru kita kasih artemianya kayak gini. Karena takutnya juga lupa gitu loh ya, namanya manusia. Jadi perhatikan bener-bener ya kalau misalkan kita mau netesin artemia. Mulai dari tadi garam ya, terus ada nih bubble dan lain-lain guys. Karena setiap komponennya itu memang penting gitu, nggak sekedar hiasan ya. Nah, jadi itu dia guys ya. Tadi kita udah netesin artemia ya. Sekalian tadi aku nunjukin tutorialnya, plus kita kasih makan ke ikan-ikan yang ada di sini guys. Dan reaksinya pada lahap ya tadi ya. Dan untuk caranya sebenarnya mudah banget ya, asalkan kamu ngikutin step by stepnya. Nah, kalau menurut kamu enaknya bikin tutorial apa lagi guys? Tulis di kolom komentar. Ya udah, mungkin itu aja dari aku. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Dah.